Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tiga kali jawabnya ya. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah semuanya selamat, semuanya semangat. Pertama-tama marilah kita aturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita agar kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Yang terhormat kepada Kepala SD Negeri 2 Taman Agung Ibu Sutini, yang terhormat kepada Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf, dan yang saya sayangi anak-anakku dari kelas 1 sampai kelas 6. Tak banyak yang ingin Ibu sampaikan hari ini. Amanatnya yang pertama mengenai petugas. Hari Jumat atau Sabtu kemarin sudah latihan apa belum? Kok bisa sampai-sampai pemimpinnya nggak ada, dirijennya nggak ada? Ini nggak mau atau tidak berangkat hari ini? Dirijennya nggak mau. Kalau nggak mau itu bilang dari kemarin-kemarin, biar hari ini nggak cari pengganti mendadak. Yang pemimpinnya juga, kan banyak yang cowoknya. Ibu sengaja ngambil kelas 6 karena kalian nggak ada yang mau kelas 4B jadi pemimpin. Belajar mulai dari sekarang, belajar jadi pemimpin, belajar jadi petugas upacara yang baik. Kelas yang lain juga memperhatikan setiap upacara. Gimana sih cara jadi pemimpin itu? Gimana sih cara jadi tata upacara? Gimana sih cara pengibaran bendera? Harus diperhatikan setiap seninya. Paham? Amanat Ibu pada hari ini adalah, kalian tahu ini apa? Ya, judulnya Sebuah Pensil dan Kehidupannya. Yang ini pensilnya gimana? Tumpul, yang ini tumpul. Yang ini? Yang ini runcing. Kenapa satunya tumpul, kenapa satunya runcing? Karena yang runcing ini dioroti, dibikin tajam agar dia bisa untuk menulis. Jadi pensil ini dapat berguna bagi kita untuk menulis. Kalau dia tumpul, berarti dia tidak berguna. Gimana kita mau menulis kalau dia tumpul? Nah, melalui runcingan tersebut, kalau kita bisa lihat, kan sekarang jadi runcing kan, itu berarti dia merasakan yang namanya sakit atau penderitaan. Dia awalnya tumpul, sekarang diruncing. Itu sama kayak kita. Kalau kita analogikan sebagai pensil, gimana kita bisa berguna, bisa bermanfaat kalau tidak diruncing? Jadi kita harus melalui proses peruncingan agar bisa bermanfaat. Nah, apa saja sih proses yang harus dilalui agar kita bisa bermanfaat? Ada 4 proses. Yang pertama fisik, yang kedua otak, yang ketiga jiwa, yang keempat mental. Yang pertama fisik. Gimana kita bisa melakukan kegiatan kalau fisik kita lemah? Jangan jajan sembarangan, karena itu bisa menyebabkan banyak penyakit. Kalau kita lalai sama makanan, kita suka makan mie terus setiap hari, itu kan berarti nggak sehat. Itu berarti kalian zolim kepada diri sendiri. Gimana kita mau sekolah kalau sakit terus? Izin Bu, sakit, izin. Masa seminggu sakit? Kecuali sakit yang sudah parah. Kalau sakit gara-gara makanan, itu berarti kita tidak bisa menjaga fisik kita. Yang kedua otak. Kita sebagai pelajar harus
belajar. Kewajiban kita adalah belajar. Misal kalian nanti sudah kuliah atau bisa jadi dokter, bisa jadi sarjana, kalian pasti harus melalui proses belajar, gak SD langsung SMA. Pasti dari PAUD dulu, SD dulu, SMP, SMA, baru kuliah. Jadi kita harus rajin belajar. Kalau kalian tidak rajin belajar, yang kelas 6 pasti ada yang tidak lulus. Gimana mau menempuh cita-cita kalau tidak lulus? Yang ketiga adalah jiwa. Jiwa kita bisa vertikal dan horizontal. Vertikal itu hubungannya dengan siapa? Hubungannya dengan Sang Pencipta. Hubungan vertikal itu berarti kita harus beribadah sesuai agama masing-masing. Kita harus menjalankan perintah, terutama yang beragama muslim, kita harus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Kemudian hubungan horizontal. Hubungan horizontal itu bagaimana, Bu? Hubungan horizontal itu hubungan terhadap sesama manusia. Seperti dasar dharma yang kedua, bunyinya apa? Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Jadi kita harus berbuat baik kepada teman, jangan berbuat jahat. Kita harus menyayangi teman kita, membantu, menolong saat ada yang kena musibah. Kalau kita punya 2 pensil, dia nggak bawa, kita pinjemi. Kita harus selalu menolong itu agar jiwa kita bersih dan sehat. Gimana kalau jiwanya nggak sehat, Bu? Jiwanya nggak sehat itu dia kata-katanya kasar, kata-katanya menyakiti orang lain. Kalau kita merasa jiwa kita sehat, ya kita nasehatin dia. Kita jangan ikut-ikutan kasar, nggak boleh kita dendam. Karena kan jiwa kita sehat, jiwa dia nggak sehat. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah mental. Kita dididik dari kecil untuk memiliki mental yang kuat. Kalian sudah ditegur nangis, sudah ditegur nggak pakai kaos kaki, besoknya nggak masuk sekolah. Itu mentalnya apa itu? Lemah. Seperti di pramuka kita harus dilatih mental. Di semua pelajaran juga dilatih mental. Kalau misalnya di matematika kita sudah bisa perkalian 2, kita lanjut ke perkalian 3, lanjut terus ke sampai perkalian 10. Berarti mental kita harus terlatih. Misalnya dapatnya 5, ya bisa harus belajar lagi, jangan menyerah. Kita tidak boleh punya mental menyerah. Kita harus terus berusaha agar mencapai impian yang kita mau. Mungkin itu saja dari Ibu. Apa tadi? 4 proses yang harus dilalui agar berguna dan bermanfaat. Yang pertama fisik, yang kedua otak, yang ketiga jiwa, yang keempat mental. Jadi seperti pensil ini, dia diruncing terus, jadi dia bisa berguna dan bermanfaat. Ya, mohon didengarkan dan dipahami. Mungkin cukup itu saja dari Ibu. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.